Ya, Anda kembali bersama kami pemirsa dan kita masih membahas bagaimana cara Indonesia atasi kabut asap. Nah, ini terkait dengan kabut asap kan selalu saja terjadi, bisa dikatakan setiap tahunnya. Berarti dari pemerintah juga sudah memapping, sudah mengevaluasi setiap tahunnya bahwa di setiap musim kemarau mungkin akan selalu terjadi kabut asap ini. Ya. Nah, ini gimana Bu Nur? Ini kan tadi udah ada beberapa strategi juga. Adakah kemungkinan targetnya mungkin sampai nggak sama sekali nih ada titik api ataupun nggak, sehingga tidak munculnya kabut asap ini? Ada nggak sih target seperti itu, Bu? Atau nggak mungkin nih karena Indonesia memiliki beberapa daerah yang memang akan muncul titik-titik api itu? Ya, kalau kita bicara cita-cita, tentunya Indonesia bebas api, konsekuensinya bebas asap. Tetapi memang isu asap dan api ini cukup kompleks. Yang kita lakukan adalah dari tahun ke tahun bagaimana kita menurunkan dampak negatif dari api dan asap juga, baik untuk lokal, nasional, dan juga terkait dengan komitmen kita di regional. Sebenarnya kalau kita perhatikan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sampai saat ini, 90% lebih itu disebabkan oleh ulah manusia. 90%? Iya, lebih. Dan itu ada setidaknya 3 isu di sini. Isu penegakan hukum dan kepatuhan hukum. Kemudian juga kalau terkait masyarakat, ini isu kapasitas dan juga livelihood mereka. Kemudian yang ketiga, yang ini merupakan solusi yang kita akan cari untuk lebih berjangka panjang, adalah penerapan insentif dan disinsentif untuk zero api atau zero burning. Jadi penegakan hukum sebenarnya sejak awal itu juga diterapkan dan ini ditingkatkan, terutama kita sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memiliki Direktorat Jenderal yang memang bertanggung jawab di bidang penegakan hukum dan di dalamnya termasuk di bidang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan ini. Iya, baik. Tapi bagaimana dengan law enforcement-nya? Nah, nanti kita akan kembali membicarakan hal tersebut. Tapi sebelumnya kita sudah terhubung dengan Mbak Riri yang ada di Pekanbaru. Mbak Riri, silakan Mbak Riri. Selamat siang Mbak Riri. Selamat siang. Iya, silakan Mbak Riri. Ini saya dari Pekanbaru. Di sini kan emang pusatnya nih kebakaran lahan nih di Indonesia. Dari di Indonesia sendiri, di Pekanbaru sendiri nih kabut asapnya lumayan cukup pekat ya, tapi semalam sudah hujan deras, membantulah untuk mengurangi kabut asap yang ada di Riau. Tapi ya hampir setiap tahun kok kejadiannya hampir sama gitu. Nah, untuk kabut asap ini, kebakaran lahan gitu yang ada di Riau ini, gimana dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu untuk penanggulangannya gimana sih gitu? Oke, baik. Ini juga sudah merasa terganggu ya Mbak Riri karena setiap tahun merasakan kabut asap yang selalu saja di Pekanbaru. Apalagi kemarin saat kabut asap tuh pas bulan puasa gitu, sangat terganggu sekali kan. Saat menjalankan ibadah puasa tuh terganggu sekali untuk terserang batuk, sesak napas, pusing gitu. Jarak pandang juga tidak terlalu jauh ya. Ya, untuk penerbangan juga mengganggu juga kan. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Riri atas informasinya dan juga pertanyaannya untuk Bu Nur. Iya, ini nampaknya memang warga Pekanbaru juga mereka sudah mulai lelah juga nih karena titik api selalu saja ada di Pekanbaru dan masalah itu terus saja terjadi. Ini kan sebenarnya dari Singapura, ketika kita ingat tahun 2013 ini ketika kebakaran hutan terparah, gitu ya. Nah, itu kan Singapura sendiri sudah menyarankan ada data satelit di situ, kemudian juga ada konsesi hutan dibuka saja lah, gitu kan, dibikinin peta gitu istilahnya. Tapi kenapa kita kok tidak mau atau sepertinya agak-agak sanksi ya gitu, misalnya mau mengadakan data satelit atau membuka peta konsesi, itu kenapa Bu?
Ya, sebenarnya yang telah kita sepakati di 5 negara sub-region ASEAN itu adalah sharing data hotspot, terutama yang bisa menyebabkan transboundary haze pollution. Karena kalau interest antar region kan itu. Tetapi 2 hal atau 2 data yang diminta, terutama oleh Singapura tentang digitize map untuk land use dan map untuk concession, itu di dalam undang-undang informasi kita itu termasuk yang classified. Sehingga tidak bisa di Malaysia pun itu juga ternyata serupa gitu. Dan kita juga meningkatkan upaya penegakan hukum dan lain-lainnya, sehingga diharapkan melalui ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution itulah masing-masing negara memperkuat upaya nasionalnya, baik untuk kepentingan nasional maupun kepentingan regional. Atas alasan apa tadi tidak boleh untuk atau dikategorikan classified gitu? Ya, tidak karena boleh ini berbagi data. Ini menyangkut juga kedaulatan negara, keamanan negara dan lain-lain. Itu yang dimaksudkan. Saya ke Pak Yunus. Pak Yunus, ini kalau kita mengangkat dari kisahnya Mbak Riri yang sebagai salah satu masyarakat Pekanbaru, ini kita ngambil saja satu mapping di Pekanbaru saja. Apa sebenarnya yang menyebabkan Pekanbaru ini selalu menjadi salah satunya masalah titik api ini yang tidak pernah terselesaikan, ataupun padahal sebenarnya dari pemerintah saja sudah ada beberapa upaya yang dilakukan atau strateginya sudah dilakukan, tetapi masih saja terjadi titik-titik api di Pekanbaru. Jadi mungkin ada beberapa hal yang bisa dikemukakan di sini ya. Jadi yang pertama, di situ memang hutan dan lahan gambutnya itu luas. Itu pertama. Yang kedua, adanya musim atau cuaca yang sangat mendukung kejadian itu. Yang ketiga, ya ada hal lain yang mengakibatkan itu terbakar. Misalnya kalau di Amerika kan karena petir terbakar. Kalau di Indonesia hal yang lainnya saya nggak tahu. Hal yang lain dalam arti ini mungkin apakah masyarakatnya yang melakukan pembakaran lahan untuk bertani, membuka lahan, itu juga menjadi salah satu masalah nih. Ini terkait dengan hukum juga nih Dias dan Ibu Nur. Hukum yang apalagi tadi Ibu Nur memiliki data hampir 90% titik api ini adalah disebabkan dari ulah manusia. Tapi itu selalu saja terjadi nih Bu, masalahnya 90%. Berarti kenapa? Apa karena sanksinya kurang membuat jerah? Apa karena hukumnya belum terlaksana atau seperti apa sebenarnya, Bu Nur? Ya. Jadi kembali lagi ke penyebab mendasar kebakaran itu dan di mana kebakaran terjadi. Itu kebakaran sampai saat ini terjadi di kawasan hutan, di kawasan non hutan, dan itu dilakukan oleh masyarakat juga ada, kemudian juga terjadi di perusahaan. Jadi kalau kita melihat lokasi terjadinya, kemudian pelakunya, memang ada satu unsur penegakan dan kepatuhan hukum. Saya bicara kepatuhan hukum ini kan sebenarnya sudah banyak peraturan, baik yang langsung terkait dengan karhutla maupun tidak, yang mencegah untuk terjadinya itu. Kepatuhan rendah dan juga penegakannya rendah. Ada beberapa kesulitan juga bahwa penegakan hukum ini kan tidak hanya di satu sektor atau di satu lembaga, di banyak lembaga, sehingga memang komitmen dari seluruh lembaga itu penting. Ini teman-teman yang ada di KLHK, Dirjen Penegakan Hukum, ini sudah menggunakan approach yang disebut multi-door approach, di mana kejadian ilegal itu bisa dilihat dari berbagai peraturan. Jadi tidak hanya dari satu peraturan di mana pelanggaran itu terjadi. Kemudian juga menyangkut masyarakat. Kebiasaan membakar ini, argumentasinya adalah membakar untuk menyiapkan lahan untuk penanaman lagi, itu lebih murah dari teknik tanpa bakar. Nah, sebenarnya inilah yang Kementerian LHK juga
mulai memasuk ke sana, bagaimana memberi bantuan ke masyarakat untuk tidak membakar. Seperti kasus di Kalbar ini, banyak kebakaran terjadi di lahan masyarakat. Lalu masyarakat berjanji, oke, kami tidak akan membakar, tetapi kami perlu dukungan. Itu masuk. Kemudian kita juga memulai dengan sekat kanal atau kanal blocking, yang ini untuk membuat agar lahan gambut itu tidak kering, sehingga kemungkinan terbakar itu rendah. Dan jangka berikutnya adalah mengkaitkan program ini dengan program lain, dalam program pemberdayaan masyarakat, kemudian program restorasi gambut. Itu yang kami sedang mengarah ke solusi itu untuk berbicara dengan berbagai pihak yang memang bekerja di area ini. Oke. Berarti kalau tadi bisa kita lihat sebenarnya titik api itu bisa saja tidak karena adanya lahan gambut juga ya. Iya. Karena ada mungkin pembakaran lahan tadi yang sengaja dibakar, itu juga menjadikan salah satu titik apinya. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan ini masih di Lunch Talk, pemirsa, usai jeda pariwara.